Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lubitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Dalam sebuah rapat koordinasi di daerah Banten, MUI Pusat menyampaikan kebanggaannya kepada Kiai Muda Nahdlatul Ulama yang telah mengharumkan nama Banten dengan tesis ilmiahnya terkait dengan nasab Pahlawi, yaitu Kiai Haji Raden Imaduddin Usman Al-Bantani. Diapresiasi penuh, didukung penuh oleh pengurus MUI Pusat. Ini menandakan bahwa kemajuan Yaman, keterbukaan masyarakat ilmu digelar di gulung di bumi Nusantara ini. Salah besar manakala ada seorang yang menulis menggali sebuah kitab nasab dibuli, dicaci maki, bahkan tidak dengan beradab. Apalagi mukibin itu yang telah dengan membutakan mata hatinya, membutakan mata ilmunya, membutakan segala sesuatunya hanya untuk junjungannya, lantas menyerang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau orang yang sudah berilmu, ibarat teko sudah penuh, maka mereka akan menghargai kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu yang notabene itu adalah warisan daripada Nabi, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh pengurus MUI Pusat ini dapat memberikan pencerahan terhadap kita semuanya, terutama orang-orang yang saat ini masih berseberangan, yang saat ini hatinya keras, bak batu, yang utama masih mengagung-agungkan junjungannya. Sekali lagi lah mohon maaf karena kehormatan Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu adalah riswatul asia-sia, nah, gitu loh. Di paragraf yang terakhir, hindari membangun peradaban yang aman, damai dan bermartabat, maka harus menghindari praktek-praktek yang mengarah kepada riswah supaya bermartabat. Pak Kiai, ini maaf aja saya sampaikan, ini kemarin pakai Maruf, kita nanti sama-sama lagi ya. Dulu saya waktu di Tanara ini setiap kali saya diminta Natal ceramah di Tanara, ada Pak Coki juga, saya sampaikan kalau ada praktek-praktek yang melemahkan atau boleh jadi menghilangkan, memahlukan daripada yaitu money politik, ini nggak mungkin akan terbangun ini. Mungkin ada pendidikan, jadi ini tugas majelis ulama berat sekali. Karena di buku saya baca ada jihad pendidikan. Nah, pendidikan salah satunya menurut saya misi yang kita bangun, yang kita sosialisasikan, yang harus kita masyarakatkan, yang harus kita bumikan adalah bagaimana anak-anak kita sejak dini tahu bahwasanya riswah itu adalah haram gitu loh. Jadi polisi nggak sibuk gitu loh, pemerintah nggak sibuk, akan terbangun. Ini kan belum ada visi yang sama kita. Bagaimana mengedukasi masyarakat kita supaya memang mereka tahu persis praktek-praktek yang membuat orang benci, iri benci, bahkan tidak mau memilih. Salah satunya adalah ini. Saya salah satu dosen komunikasi politik. Saya tanyakan, kamu kenapa nggak partisipasi? Karena mereka katakan, mana kita mau milih, katanya orang nggak adil kok. Yang banyak bermain uang, saya lihat langsung, saya menerima langsung. Ini tugas saya berat Pak Kiai, para majelis ulama memberikan itu irsyadiyah, pencerahan, memberikan penjelasan kepada umat kita agar dalam masalah pilkada itu betul-betul berkomitmen dengan apa yang ditausiahkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Apa yang disarankan oleh Majelis Ulama Pusat itu ditausiahnya ada 5 poin itu. Kalau kita bahas itu, tapi intinya yang pertama yang kita tanamkan bahwasanya nasbul imamah ada suatu keniscayaan. Memilih pemimpin kewajiban, tidak boleh haram hukumnya, tidak boleh kalau seandainya anak bangsa ini nggak berpartisipasi, nggak berkontribusi, haram hukumnya. Ini harus sampai ke lapisan masyarakat kita, mulai pada anak didik kita. Mereka sudah tahu sejak dini proses. Oh, ini sesungguhnya memilih pemimpin adalah hal yang wajib. Itu di garis yang pertama dari tausiah. Nasbul imamah ala nazaratil Islam bahwa wajibun, suatu kewajiban
Oleh karena di poin yang keduanya harus mencari memilih-memilah siapa mereka yang punya watak tabiat, sikap yang memang ada keberpihakan kepada kemajuan bangsa dan negara. Kemajuan bangsa dan negara. Saya kan usah panjang-panjang Pak Proposipli ya. Yang penting kan saya bisa hadir gitu. Tadi saya mikir-mikir sudah sepot jantung juga, sampai enggak seperti itu. Saya biasanya kalau pulang saya lewat sini jam 3 malam Pak Proposipli. Pulang ke Lampung, karena masih ada rumah di Lampung, saya istirahat sebelum Merak, ada masjid, sholat subuh di situ, nunggu sholat subuh. Tadi berani-berani betul ya, berani-berani betul, coba-cobalah 6.30 saya dari Jakarta. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah saya bisa menghadiri ini, mewakili dari yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang kebetulan biasanya dalam tata kelola organisasi Majelis Ulama Indonesia itu selalu diperintahkan atau diberikan tugas saya koordinator wilayahnya. Kemarin saya di Monet nggak bisa hadir, kebetulan saya masih di Aceh, ada di Medan, jadi saya tertunda rasa kangennya dengan sahabat saya ya, masih sekarang terkabur. Jadi saudara sekalian, ini satu program yang memang nantinya akan saya sampaikan ya, ke Majelis Ulama Indonesia agar ada edukasi diri. Nah, edukasi diri loh beratnya. Saya mengatakan pesantren dulu deh. Pesantren ini luar biasa. Saya meminta hormat daripada pimpinan pondok pesantren. Ini luar biasa. Nah, ini kantong-kantong calon pemimpin yang akan datang ya. Ingat ya, 50 tahun yang silam saya seperti ini, kadang makan, kadang tidak. Kemudian yang keduanya yang ingin saya sampaikan dan harapan dari Majelis Ulama Indonesia sudah barang tentu adalah dalam mukenda ini sedapat mungkin, seoptimal mungkin fokus kepada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh anak bangsa. Itu yang realistis, program yang realistis, nggak usah terlalu ke atas atau langsung mau langit. Yang penting istilahnya program ini sesuai dengan permasalahan problematik yang tengah dihadapi oleh yaitu saudara-saudara kita yang ada di Banten. Masalah ini masalah Banten. Perlu ada pemetaan masalah-masalah apa? Karena saya sedikit pengalaman ya Pak Sibli ya, saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, berat sekali itu, culture-nya itu lain gitu loh. Culture-nya beda dengan di Banten, beda dengan di Jakarta, beda dengan daerah yang lainnya. Membangun anak bangsa yang bermartabat ini perjalanan. Apakah mungkin ya setelah pemerintahan ini Pak Prabowo akan bisa mengarah ke sana? Untuk bisa mengarah ke sana tidaknya ada gaya sebenarnya. Beda dari kita. Pak Ketua Umum, Pak Bazari, ini usahakan desain program-program yang kira mengarah kepada membangun atau mewujudkan yaitu program-program membangun martabat anak bangsa. Secara konseptual kan belum ada Pak Profesor Sibli ya, belum ada kita. Gimana sih martabat itu formatnya gimana kira-kira? Belum ada. Emang pusat aja belum ada. Ya Pak Sekjen, Pak Sutaris itu ya Pak Endang, belum ada kita formatnya. Membangun manusia bermartabat, membangun itu anak bangsa yang bermartabat, belum ada kita. Kalau membangun untuk kedamaian ini sudah biasa dilemparkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Kemudian yang ketiganya sudah barang tentu menurut saya ada bangunan kebersamaan, istilahnya kebersamaan keukhuwahan yang hakiki, persaudaraan antara pengurus dengan pengurus. Kalau sudah soliditasnya luar biasa, saya kira ini bisa diwujudkan. Kemudian ada bangunan komunikasi dengan pihak pemerintah. Ini menurut saya wajar. Banyak kegagalan-kegagalan dari kawan-kawan MUI pusat. Ini gagal karena apa? Bangunan komunikasi action itu nggak ada. Jangan pernah kita merasa bisa mengerjakan sendiri. Jangan merasa kita bisa kerja sendiri, nggak mungkin. Karena ada pengurus sampai hari ini yang pimpinan Majelis Ulama Indonesia provinsi di daerah Indonesia ini yang merasa diri cukup nggak usah bantuan dari pihak pemerintah. Nyatanya ya seperti itu, banyak masalah. Nah, kita ingin ada sebuah bangunan komunikasi action antara Majelis Ulama Indonesia dengan pihak pemerintah. Karena apa? Karena memang institusi ini kan wadah himpunan daripada yaitu para ulama, para suama, para ulama dan para zu'ama dan para cendekiawan muslim. Nah, ini bagaimana menelitinya, membuat jalan ya, jalan emas yang bisa mendekatkan, saling mendekat kepada yaitu tiga komunitas ini. Ini yang perlu kita pikirkan. Mungkin program-program ini tidak terlalu banyak, bukan daily, tapi cukup. Ini masalah yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan oleh kita Majelis Ulama Indonesia yang ada di Banten. Kalau menurut saya juga ini kalau di Banten saya kira mengembalikan peradaban yang mulia ya Pak Mas Ibli ya. Dulu bagaimana suara Banten gitu, yang lapas nuansanya itu penuh dengan kultur ya masyarakat yang islamis, yang agamis. Saya bertemu banyak kawan-kawan di Banten yang di Selonjari.
di Kudus, menggali ilmu dan sebagainya. Maaf saja, itu sama-sama dengan saya. Saya berpikir, kalau saya Banten, saya dulu ke sini, pernah guru saya ngomong, Sodik, guru saya masih muda, Sodik, kalau mau meniti di dinding ini tanpa pegangan, itu bisa Sodik katanya. Kalau ingin maaf aja, ini bisa Sodik. Saya mau ini bisa kembali, bisa digali, bisa dikembangkan menjadi sebuah karakter daripada masyarakat di Banten. Saya masih mengagumi betul. Ya mungkin kalau nggak ada Pak Kiai Imad, mungkin maaf aja nih ya, bukan masalah nasabnya nggak kayak Imad. Ini siapa sih Kiai Imad? Nah itu satu orang itu loh, menggelegar, mengenal Banten. Coba kalau seandainya ada 10 orang seperti itu dengan permasalahan yang lainnya berbeda, saya kira ini bisa menggelegarkan, memaniskan, ya luar biasanya dari Provinsi Banten. Ini perlunya sebuah bangunan komunikasi. Ini sebagai mungkin ya masukan untuk kawan-kawan pimpinan ya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, harus ada penguatan komunikasi action dengan yaitu seluruh instansi pemerintah dan ormas Islam, karena sesungguhnya tadi sudah ditegaskan dan tepat sekali kata Ketua Umum bahwa Majelis Ulama ini bukan hanya milik sekelompok organisasi saja, tidak, tapi seluruh ormas Islam. Tapi kita teliti nanti, kira-kira dari ormas-ormas Islam sudah terakomodir belum jadi pengurus? Cek coba. Saya kemarin ke Medan masih belum masuk juga. Kemudian ke Sulawesi Tengah nggak masuk semuanya. Yang banyak mendominasi aja lain. Nah ini yang perlu di program-program yang sederhana saja. Nah kira-kira bisa kita kerjakan dan sesuai dengan kemampuan dana yang kita miliki, dan yang paling penting adalah bagaimana kondisi real dari masyarakat Provinsi Banten. Mudah-mudahan Mukerda ini akan mampu memproduk ya program-program kerja yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Banten ini. Ini harapan kami, dan insya Allah saya kira ini harapan seluruh ya warga, seluruh anak bangsa Indonesia. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata tutur ucap yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.